Suatu ketika Yesus berkata kepada para murid dan orang-orang yang mengikuti dia, katanya, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain lagi. Adalah seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, melempari yang lain lagi dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang anaknya kepada mereka, katanya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan ia lakukan terhadap para penggarap itu? Kata mereka kepadanya, tentu ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan karena itu mereka berusaha menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Apa yang diutarakan kepada kita sekalian, baik dalam bacaan yang pertama maupun bacaan Injil adalah, saya katakan inilah sebuah drama kehidupan, sebuah sandiwara hidup, bahwa dalam hidup ini kita tidak hanya bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus, jujur mencintai kita, memperhatikan kita, menolong kita. Tapi pada sisi yang lain selalu juga ada orang yang iri hati, orang yang dengki, dan orang yang serakah. Dan itulah yang ditunjukkan kepada kita dalam bacaan yang pertama. Mentalitas orang yang mudah sekali iri hati. Dikisahkan perihal Yusuf yang punya 11 saudara yang lain. Mata duitannya bermain. Ketika melihat ada saudagar khalifah yang lewat, mereka pikir daripada dia kita bunuh, dia mati dan kita tidak dapat apa-apa, mending dia kita jual. Coba lihat saudara-saudari, saudara sendiri bisa berlaku begitu terhadap saudaranya, bukan kepada orang lain. Tapi saudara-saudara yang lain tidak tega, tidak rela, tidak ikhlas.
kalau saudara mereka itu mendapat perlakuan yang lebih spesial dari orang tua. Maka terjadilah apa yang disebutkan tadi. Mereka hitungan daripada membunuh tidak dapat apa-apa, lebih baik kita jual. Terjadilah itu. Di dalam bacaan Injil sama. Yang ditunjukkan kepada kita itu adalah mentalitas keserakahan. Para penggarap yang dipercayakan oleh Tuhannya untuk menggarap kebun anggurnya. Dengan harapan pada saatnya panen, yang empunya kebun anggur ini menerima apa yang menjadi bagiannya. Dan tentu saja para pekerja, para penggarap juga menerima apa yang menjadi hak mereka. Tapi apa yang terjadi? Ketika panen, kalau saya kirim orang-orang upahan kunak itu datang, mereka tangkap, mereka aniaya, mereka bunuh. Nah inilah saudara-saudari, drama kehidupan, sandiwara kehidupan, yang saya kira terjadi bukan hanya 2000 tahun yang lalu pada zaman cerita ini dikisahkan oleh Yesus. Tapi itu juga dengan porsi yang berbeda-beda, boleh jadi juga menjadi warna kehidupan kita manusia zaman sekarang. Mungkin dengan cara yang lebih canggih lagi, di mana keiri hatian, kedengkian, dendam, keserakahan itu terekspos. Mungkin karena kecanggihan lalu menjadi sangat soft, sangat halus. Tetapi akibatnya juga tidak kalah dahsyat. Orang lain dikorbankan demi memuaskan rasa iri dengki, demi memuaskan rasa ingin menguasai, keserakahan. Mudah-mudahan ibu bapak saudara-saudari sekalian, cerita kitab suci hari ini boleh menjadi cermin bagi kita sekalian untuk selalu waspada, kontrol diri kita, kontrol pikiran, kontrol kata-kata kita, kontrol hati kita. Jangan sampai kita terbawa oleh iri, dengki, cemburu. Jangan sampai kita terbawa juga oleh arus materialisme, di mana segala-galanya diukur dengan materi, segalanya diukur dengan uang. Dan situasi zaman seperti itu bisa membuat orang akhirnya terbawa oleh keinginan, kecenderungan untuk mengambil, merampas apa yang sesungguhnya bukan menjadi haknya, seperti yang diceritakan tentang para penggarap itu. Dan dengan demikian masa prapaskah ini sungguh menjadi masa mawas diri, masa di mana kita boleh banyak introspeksi dan melakukan perubahan-perubahan, membuat diri kita boleh menjadi penggarap kebun anggur yang baik, boleh membuat diri kita menjadi saudara yang baik bagi sesama saudara kita, baik saudara karena darah, juga saudara karena iman. Dan di luar sana kita juga tetap bersaudara dengan siapapun, karena semuanya adalah juga ciptaan Tuhan yang pada saatnya akan kembali kepada Tuhan dan harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya juga kepada Tuhan. Amin.